Sobat budaya, perjalanan saya sekarang sudah sampai di kota Tuban, Jawa Timur. Seperti tema kita Sambang Konco Potehi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Saya akan menyambangi bersilaturahmi pemain-pemain wayang potehi yang berada di kota Tuban. Nah, kali ini saya akan menjumpai seorang dalang juga termasuk senior saya dari kota Surabaya, dan saat ini beliau juga sedang pentas di kota Tuban yang bernama Bapak Sirat. Seperti apa obsen obrolan santai saya dengan dalang potehi dari kota Surabaya, Bapak Sirat? Terus ikuti video ini dan jangan lupa sebelumnya subscribe, like, komen channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Dan sumonggo. Hong Tiao Cắn Ú Sứ nè Có Thái Bình An Lo Tô Chẳng Quý Khó Mà Hú Làm Sản Tim Song Jin Chong Tiếu Jing Cai U. Tim adalah sebagai seorang raja yang saat ini berkuasa penuh di ini wilayah kerajaan Tai Song Tio. Nah, saat ini tim terpaksa menggerakkan kekuatan angkatan perangku karena gara-gara raja kecil semacam Lam Ban Kok sudah berani mengirim utusan masuk ke istanaku untuk menentang pada kerajaanku Tai Song Tio. Ya, sebetulnya aku tidak mau untuk berperang, tapi terpaksa karena Raja Lam Ban Kok Ok Na Hongko mereka sudah berani menentang, berani menginjak-injak harga diri kerajaan Tai Song Tio. Ya, terpaksa tim menggunakan kekuatan angkatan perangku, perintahkan Panglima Yo Bun Kong supaya pimpin pasukan gerak taklukkan kerajaan ini. Lam Ban Kok tangkep Raja Nahongku. Maka dari itu sekarang aku panggil ini panglimaku Yo Bun Kong Ya Lui Cha. Coba Panglima Yo Bun Kong, kau boleh datang menghadap. Lai. Ban Sui yang mulia, hamba Panglima Yo Bun Kong menghadap masuk ke istana. Sebelum terima perintah dari yang mulia, lebih dulu terimalah hormat. Selamat panjang umurnya Ban Sui, Ban Sui. Bagus. Yo Bun Kong, saat ini kamu kutugaskan pimpin pasukan dibantu dengan Sian Hong atau pasukan garis depan bergerak menuju ke kerajaan Lam Ban Kok, taklukkan Raja Nahongku. Baiklah Baginda Raja yang mulia, kalau memang Baginda Raja yang mulia memerintahkan, menugaskan hamba untuk pimpin pasukan, hamba siap laksanakan perintah dari yang mulia. Baik, kalau demikian atur sedia berangkat hari ini juga. Siaman Sule. Nah, sobat budaya di seluruh Nusantara, di samping saya sudah ada pemain wayang potehi juga termasuk senior saya, Bapak Sirat yang berasal dari kota Surabaya. Sebelum saya melanjutkan obsen obrolan santai dengan Bapak Sirat, jangan lupa sobat budaya untuk subscribe, like, komen, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto.
Nah, Pak Sirat apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat sehat. selalu ya, Pak. Sehat alhamdulillah. Sudah lama kita nggak ketemu ya, Wah, Pak Sirat? lama banget ini. Sekitar ada kurang lebih 15 tahun ada. Ya ada. Terakhir kalau saya ingat, kita pernah satu panggung di kota Mojago. Mojago kan Ya, ya. benar. Tahun berapa Pak itu sudah nggak Wah, ingat sama lupa sekali bisa itu. dia. Nah, Pak Sirat, Iya. sesuai tema kita, Mm-mm. dalam acara Sambang Konco, Iya. saya menyambangi bersilaturahim, istilahnya mengunjungi lah Iya. sesama pemain-pemain wayang potehi, dan kebetulan Bapak Sirat ini pemain wayang dari kota Surabaya, dan kebetulan hari ini jenengan kan dalang di Kelenteng Tuban. Tuban, ya betul. Jadi begini Pak Sirat, di dalam acara ini nanti jenengan bisa bercerita, menceritakan pengalaman jenengan selama dan menjadi pemain wayang putih sampai sekarang ya Pak. Iya. Jadi nanti biar sobat budaya di seluruh Nusantara tahu, oh ini ternyata Bapak Sirat sebagai dalang wayang putih dari kota Surabaya. Pak Sirat, mungkin Pak Sirat masih mengingat di sekisaran tahun berapa jenengan itu sudah mulai senang dengan potehi? Ya tahun 75-an lah. Sekitar itu Pak ya, tahun Iya, 75. 75. Awalnya tuh bisa diceritakan Pak, bagaimana bisa senang dengan potehi? Ya kan rumah saya dekat dengan Kelenteng. Ya toh, Kelenteng Surabaya. Kampung Dukuh itu? Ya, Kampung Dukuh. Habis gitu saya kan seneng lihat gitu loh. Ada tontonan Lihat di situ ada ya? tontonan, seneng lihat. Lihat lama-lama kenal sama yang tua-tua itu. Pemain cik-cik itu. Kalau boleh diceritakan waktu itu ada siapa saja Pak ketika sampean masih ingin belajar itu? Yang di panggung. Yang panggung itu dan Cucu. Cik Cucu. Nah, terus Swilin, Ambing. Ya itu masih orang asli dari Tiongkok. asli semua dari Tiongkok semua. Selalu begitu Anda jenengan mendekati panggung main-main, Panggil sama Cik siapa itu? sama dan Cucu itu Sama Cik ketuanya. Cucu, ya. Cik Cucu itu kan ketuanya itu. Oh, waktu itu berarti Ketuanya. istilahnya promotornya atau bukan? Ya promotor ya, pemain dia. Pegang trompet sama Yana. Terus lanjut Pak. Habis gitu saya disuruh naik, suruh beli makanan dulu. Tolong belikan makanan ya. Habis gitu kembalinya ini, bos, udah ambil. Ya kan pertama gitu. Besok paginya kamu mau tak ajari main kayak gini? Ya mau. Mau Cek itu. Mau Cek, masih sekolah ya sekolah. Ya kalau pulang sekolah ya sini ya, tak kasih belajar biar bisa. Oh ya Cek, mau Cek, mau. Ya udah, habis gitu pulang sekolah langsung tas taruh langsung lari kan sama lari, gitu ya Pak. ya. Terus Langsung main disuruh pegang wayang dulu. Oh, pegang wayang. Iya. Saya ingat Pak Sirat dalangnya siapa Pak waktu itu? Waktu itu kalau tidak salah ya Pak Luki. Dalangnya Pak Luki. Iya lama, dalam asli RRD. Itu. Iya kan bahasanya Hokkian. Oh, masih pakai bahasa Hokkian. Hokkian ya. Nah, kan begini, kalau menurut keterangan di videonya Pak Pardi Aliceng dari Lamongan, memang dulu itu bahasanya Hokkian. Lah, Ence itu masih istilahnya untuk bahasa Indonesianya malah jarang, ya benar. Terus di tahun 66, seingat Mbah Aliceng itu dia ngomong, dalangnya itu Om Sing Chuan langsung merubah dari bahasa Indonesia. Benar. Itu betul Pak Sirat? Betul. Berarti kan pernyataan Pak Aliceng istilahnya pertunjukan wayang potehi di Kampung Dukuh di Surabaya itu dari bahasa Hokkian sudah dirubah menjadi bahasa Indonesia dalangnya Om Sing Chuan. Om Sing Chuan. Benar itu. Benar. Terus lanjut Pak Sirat, berarti istilahnya waktu itu dalangnya Pak Luki pakai bahasa Hokkian. Hokkian. Nah, terus itu waktu itu kalau pakai bahasa Hokkian sampean bagaimana Ya. Pak untuk paham? Apa pakai tangan gini-gini? Ya pokoknya dia kasih kode. Kalau sebelumnya itu kan ada yang bisa bahasa Indonesia. Lalu lah itu kamu keluar. Lah itu langsung. Nah, ke tengah. Thread ini Sulampek namanya. Jeng jam cincur kuan jeng wing juan. Baru kamu gini. Tarik baru duduk. Ya sudah gerak ikuti pembicaranya dalang apa kamu gerak gini.
Itu ya Pak Sirat. Jadi kan yang jelas sampean kan enggak mungkin kan mengerti bahasa Hokkien kan waktu ngerti, itu ya, kan masih belum, kecil dan masih ya. belajar. Berarti hanya menunggu kasih kodenya dalangnya ya gitu. bener. Dan dalangnya itu Pak Luki. Nah, Pak Sirat setelah jenengan belajar dari wayang, terus untuk alat-alat musik lainnya juga masih encik-encik itu. Iya, tetap encik-encik itu semua. Ya trompet, olhu, tongku itu Belajar dari encik-encik semua encik, itu. ya lihat. Berarti- Catatnya Cik Cucu itu bilang, Mm-mm. kamu jangan pegang wayang terus. Mm-mm. Kamu harus maju. Mm-mm. Ya apa Cik? Ya ini pegang Tambu. Siolo Oh, Solo. dulu. Mm-mm. Habis Siolo kamu bisa ini gembreng dulu. Mm-mm. Habis gembreng baru dongko. Mm-mm. Habis dongko trompet. Habis trompet yana, olhu gitu. Mm-mm. Katanya Cik Cucu gitu. Ya pelan-pelan lah. Iya, berarti memang istilahnya jenengan masih merasakan istilahnya sentuhan tangan dari encik-encik Encik-encik, dulu, bener, ya, bener, Pak Sirat bener. ya. Dan setelah jenengan istilahnya sudah bisa menguasai, Pak Sirat ingat pertama kali main di luar kota itu di kota mana dan ikut dalang siapa? Itu kalau tidak salah saya main di Sidoarjo. Oh, langsung di Sidoarjo. Iya, Sidoarjo tempatnya Pak Subur. Dalangnya Dalangnya kebetulan Sesomo, Pak Sesomo. Pak Sesomo itu. Pak Pardi, Pak Pardi itu. Nah, itu dalangnya itu Mm-mm. yang main masih encik-encik. Juga masih encik-encik. Masih Cik Jupin. Oh, Ya. Terus Cik Kepo, Wah. Cik Pinghan, saya Cak Di. 5 kan. Pak Sirat pegang apa waktu itu? Waktu itu Jiju. Masih Jiju juga? Iya, Jiju masih ada. Tapi ya sungguh seperti saya sebetulnya iri dengan jenengan irinya begini, masih istilahnya cara bahasa Jawanya itu menangi gitu loh. Iya, menangi, ya. Masih istilahnya menangi dan Encik-encik lagi itu. bisa menimba ilmu pada encik-encik yang langsung dari Tiongkok Tiongkok, itu iya. kan. Iya. Paling tidak kan tidak diragukan keasliannya. Iya, benar. Satu kedua kan mereka kan pasti membawa pakem-pakemnya Potehi gitu Iya, loh, Pak. memang betul. Jadi sungguh saya pun kadang-kadang kalau lihat ceritanya Pak John sama Pak Subur, Pak Ali Jeng itu waduh mereka masih istilahnya menangi zamannya encik-encik dulu mungkin dari tahap belajar Iya, bisa mendengarkan bagaimana dia jangkonya Ya, dulu iya. sulempeknya ya Pak Sirat ya. Nah Pak Sirat sebelum sampean menjadi seorang dalang tentunya kan dari Panjak dulu Iya, ya. panjang memang. Bisa masih ingat Pak Sirat diceritakan pernah ikut dalang siapa saja Pak sebelum menjadi dalang? Sebelum jadi dalang pertama itu Pak Sesomo. Terus kedua Koting. Kongting ya ya. Kongting. Mm. Ketiga Kosing Cuan. Om Sing Cuan pernah ikut Ya, Om Sing Cuan juga? pernah. Di kelenteng mana tuh Pak? Krian. Oh di Krian. Iya. Terus Krian. lanjut. Terus Cik Tionggi. Oh dari Semarang itu. Ya. Terus Tiangwat Dari Semarang juga. dari Semarang juga. Ya itu. Itu dalang-dalang sing lama ya Pak? Iya, senior semua. Senior-senior semua. Iya. Memang kalau saya melihat kemarin dari videonya Pak Subur, Pak Subur menjelaskan ternyata di Semarang itu yang saya tahu, yang saya dengar ya memang Cek Tionggi sama Kong Jiangwa. Ternyata dari videonya Pak Subur itu sangat berguna, menambah wawasan saya juga. Dari keterangan Pak Subur itu, wah ternyata banyak pemain dan dalang juga Pak. Dari Banyak dulu itu. Pak Sirat mungkin ada info lain barangkali tahu orang Semarang kecuali Sekarang ini. Yang sekarang apa yang dulu? dulu. Yang dulu itu banyak. Seingatnya Iya, Ko Junwat itu dalang. Terus Iling itu bukan dalang. Pemain Panjak itu ya. Pak Panjak. Terus siapa Iling, Ko Junwat, Kong Gesui, terus siapa ya? Namanya lupa saya. Lupa ya. Iya, lupa itu. Makanya tapi yang diantara semuanya itu yang masih kan sudah almarhum ya, yang masih hidup Kong Gesui itu ya. Kong Gesui ada dua. Ada dua. Ya Iling itu. Iling namanya. Itu masih ada. Ada. Kalau kemarin menurut keterangan Kong Gesui itu sekitaran 83 tahun umur. Memang benar. Untuk Cek Iling itu berapa tahun kira-kira usia? Ya tuan itu Kong Gesui sebetulnya. Cuma sehatnya sehat Kong Gesui. Masih sehat ya, semangat. Nanti Sering kalau... ikut, masih sering ikut. Oh masih main sampai sekarang? Masih main sampai sekarang. Ikut Pak Mujono.
ikut Pak Subur. Iya, ya kemarin saya juga mendapat keterangan dari Pak Subur, nanti kita atur jadwal. Kan Pak Subur sudah memberi keterangan sebentar lagi akan main di Kota Semarang. Iya. Nanti saya minta bantuan sama Pak Subur untuk mempertemukan sama Kong Geswi sama siapa tuh? Iling. Ya. Nanti kita akan atur, kita akan sambangi. Iya benar. Karena beliau-beliau kan juga termasuk masih keturunan CNC asli lah. asli, masih keturunan Cina gitu loh. Iya, Nanti benar. dari keterangan-keterangan beliau-beliau semoga saja bisa menambah Wawasan. wawasan kan gitu ya Pak Benar. Sirat ya. Nah, Benar. Pak Sirat, jenengan sekarang kan sudah istilahnya mulai dalang itu tahun berapa Pak sampean kira-kira? Kalau dalang itu ya tahun 90-an lah. 90. Sudah resmi istilahnya Ya, sudah bisa sudah duduk menjadi seorang dalang. dalang ya. Tahun 90. Berarti 90. sekarang sudah 34 tahun ya. Iya benar. Lama juga. Nah, Pak Sirat, dengan adanya apa ya waktu jenengan berprofesi dalang selama 34 tahun ya, mungkin semuanya kan istilahnya ada cerita dan pengalaman. Barangkali Pak Sirat punya pengalaman yang bisa diceritakan yang suka dukanya sebagai pemain wayang putih. Ya itu pengalamannya itu bagi dalang atau manja kan, saya ini ya isan dalang sama manja. Iya, Kadang kalau saya nggak ada job ya ikut manja. Yes, ikut dia terus apa demi- yang mau diceritakan? Kalau Diceritakan. jenisnya pengalaman manja, oh gini, Iya. kalau dalang gini. Pengalaman manja itu main di Sumatera. Oh, pernah ke Sumatera, Pak? Iya, Padang itu. Oh, di Padang. Iya. Terus? Di Padang kan kita tidak pernah naik pesawat. Oh, itu via pesawat. Iya, naiknya kan pesawat. Takut saya gitu. Wah, merem gini. iya. Nggak berani melek. Sama juga, Pak. Iya. Sampai cerita gitu saya ingat. Pertama kali saya naik pesawat Pesawat, ke iya. Jakarta ya gitu. Saya tuh lihat ke bawah enggak berani. Saya Nggak berani, diam iya. gini sampai sama kakak saya tuh Doni bilang, "Lebih kamu kok diem ya, langsung itu lo anak menggokong bukan guyon Iya. itu lo akan ada, kita kan lihat Iya, awan gitu, awan kelihatan. ya, itu lo anak menggokong itu lo, aku tidak berani lihat Pak, sama ini wetek gini gitu loh. Iya, takut. Terus Memang pengalaman takut. main di Padang itu Pak, naik pesawat senengnya itu ya. Seneng ya, ada senengnya kan nggak pernah naik pesawat. Betul, dan lagi kan kita dibiayai. Nah, dibiayai, oh gini, ternyata naik pesawat itu enak Iya, gitu. Cuma takut gitu aja. Nah, terus untuk dalangnya, Kalau dalangnya seneng itu main di Welahan saya. Kalau di Welahan itu sudah seperti saudara semua. karena seringnya jadi Seringnya dalang di sana, situ Pak, ya. setiap tahun saya kan. Jadi sudah orang kampung, orang jual-jualan itu Sudah kenal semua. kenal semua. Baik, Sudah. semua kayak saudara. Terus kayak saudara lah. Oh Pak Sirat, oh ya. Jadi itu senangnya gitu. Terus ada mungkin pengalaman dukanya atau yang agak-agak pahit-pahit gitu sebagai dalang maupun panja, istilahnya pernah mainin, waduh gini ada cerita gini gitu. Oh ya ada. Di mana itu ya? Di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Ya. Waktu itu yang dalang kan Cakti itu. Ya Pak Sesomo. Pak Sesomo. Saya kan takutan sama hantu itu, sama setan. Iya, aku ingat ya. Iya. Kita main mau jagung, Iya, saya takut. tidur kan, Iya. Pak Sian mau jawab gitu. Apa Pak? Antar ke belakang. Nah, ya itu. Terus di Pasuruan itu gimana Pak? Ya itu kan apa gelap. Dulu itu kan nggak Padang kayak gitu Pasuruan. Gelap ya toh. Mau kencing nggak berani. Terus minta bantuan siapa? Minta bantuan ada yang mau bantu. Ambil apa itu takua, Terpaksa jalan potong. pintas. Iya lu langsung kencing. Memang Nah aku, itu suka dukanya, waduh. aduh, Nggak berani mau ke WC jauh, WC ini kan belakangan gelap. ke belakang. Iya gelap kan. Waduh aku gini mati aku. Nggak ada yang mau ngeterno. Memang saya dengar jenengan memang agak sedikit sensi sama Sensi. barang-barang halus Ya, gaib, itu, ya, benar. sama pembantu. Terus saya juga mengalami waktu tidur di Mojokerto. Wah, ya, model mantap. aku. Aduh, nah Pak Sirat, ini Iya, kan iya. kita menekuni istilahnya dunia wayang putih, Putih, bahkan iya. sudah dikategorikan istilahnya untuk mencari ekonomi juga. Iya kan. benar. Dan sekarang kan istilahnya jenengan sendiri, oleh kalau boleh tahu Pak Sirat sekarang usia berapa? 64. Sudah 60-an. Iya. Tapi masih sehat gagah dan masih tetap Alhamdulillah. dalang ya Pak Iya, ya. alhamdulillah. Nah Pak Sirat, kan
Pak Sirat juga mungkin sudah tahu sendiri, dalang kan sekarang sudah sepuh-sepuh. Iya. Dan lagi dihitung pakai jari kan bisa. Bisa, iya, Nah, iya. Dan kita harus membuat generasi baru. Iya. Istilahnya bukan membuat sih, mendidik lah. Mendidik ya. Kita sudah mendengar dan bahkan ada di kota saya sendiri ada pemain-pemain wayang putih yang baru, di Surabaya juga ada yang baru juga, pemain dari Kediri ada Pak Wandi. Nah, jenengan sebagai senior, sebagai istilahnya apa, menekuni lebih dulu daripada yang baru-baru ini. Iya, iya, iya. Mungkin motivasi pesan apa Pak untuk pemain-pemain putih yang baru ini? Ya, pesan saya belajar yang betul, biar kamu pinter. Kalau kamu pinter, dicari orang. Betul. Betul kan? Nah gitu, harus belajar. Harus belajar. Yang pinter, jangan nanggung. Kalau ini olhu, ya belajar yang enak. Trompet belajar yang enak. Nah, olhu, dongko, apa semua pokoknya harus dipelajari semua. Kalau bisa harus dipelajari semua. Nah, betul. Jangan tetap dongko terus. Ya, seperti di videonya Pak Subur kemarin kan juga ngomong, istilahnya kalau bahasa wayang, kalau kopral jangan kopral macet gitu. Iya. Harus sirsan lah, harus naik lagi. Nah, nanti sekolah ke Akmil bisa jadi dalang, jadi kapolsek apa kapolres itu. Iya, itu. Bahasanya kita kan gitu ya. Iya. Nggak kopral macet. Jadi untuk istilahnya pemain-pemain baru wayang putih generasi baru ini, misalkan ketemu sama yang senior sama istilahnya jangan malu untuk bertanya. Memang betul. Harus menimba ilmu, harus minta petunjuk. Ini bagaimana? Ini caranya ya apa? Ini. Betul Pak. Betul gitu. Semoga saja wayang putih ini sukses lah. Satu sukses dan semoga saja tidak punah. Ada generasi baru yang benar-benar mau belajar, yang masih memegang pakem dan apa istilahnya itu tidak nanggung gitu. Nah, benar. Kalau tanpa sentuhan tangan dari ini pemain-pemain baru selesai sudah Pak. Sudah memang. Bahkan Pak Subur juga mengatakan ini istilahnya memprediksi kedepannya itu wayang putih akan punah karena begini. Kemarin kan kita juga mendapat kabar duka dari almarhum Pak Hogi sama Pak Supri. Itu loh, cari gantinya Hogi aja belum ada. Belum ya. Dengan sekian waktu, kurun waktu ini. Sekarang Pak Supri. Untuk mencari gantinya Pak Supri itu sulit. Makanya itu Pak. Itu susah memang. Makanya kan semoga saja ke depannya dengan generasi baru ini kita istilahnya yang dahulu-dulu yang belajar ini, semoga nanti ke depannya putih tetap eksis, tetap ada yang main, ada yang nanggap, ada yang undang di Indonesia ini. Nah, Pak Sirat sebagai seorang dalang, bisa Pak Sirat memperagakan sedikit menggunakan wayang putih, sedikit bahasa Hokian Pak. Nah, sobat budaya, ini nanti Pak Sirat sebagai dalang wayang putih akan sedikit bermain dengan ada dialek sentuhan-sentuhan Hokian. Semoga saja ini bisa menambah wawasan sobat budaya, lebih tahu ini Pak Sirat dalangnya begini-begini. Monggo Pak Sirat. Nah, tapuya alicai wacai patlang hamcai tapuya ulwi ucinglia bolia pak wasi ulwi upeng yu bolui bupeng yu hujat cup hujat hujat cit hujat hujat hai hujat hai hujat dia hai sit hai itu tadi sobat budaya Pak Sirat sebagai dalang wayang potehi sedikit memperagakan pertunjukan wayang putih dalam adegan perang itu tadi Pak, dengan sedikit menggunakan bahasa Hokian. Tadi bisa diartikan Pak, dialek tadi ke bahasa Indonesia artinya apa itu? Artinya yang icai ya licai, wacai, patlang hucai. Artinya saya tahu
kamu tahu, orang lain tidak boleh tahu. Oh gitu. Ya itu lice wace patlang ce. Kalau yang satunya tadi, ului ucing lui bolui pak puasi. Punya uang enak. Semua aturan iya. jalan. Nah, tidak punya uang setengah mati. Iya. Nah, terus lagi ya tadi kan dua itu. Ului bopeng yu, uli upeng yu, bolui bopeng yu. Kalau zaman sekarang ya apa? Punya uang banyak temen. Oh gitu ya Pak. Iya, tidak punya uang, tidak ada temen yang datang. Iya. Istilahnya kalau kita bahasa Indonesia di mana kita pegang uang, pasti banyak orang yang menyanjung, banyak teman yang datang. Tapi ketika kita tidak punya uang, tidak datang semua. Ada yang datang itu setengah juga mati akhirnya. Berarti itu istilahnya kan kata-kata itu kan sudah ada sejak dulu. Ada. Itu kan istilahnya apa ya? Istilahnya kayak apa ya, pantun di pewayangan Potehi itu kan. Iya. Makanya itu Pak Sirat membuat saya itu iri itu ya begitu. Maksudnya iri begini, waduh, jenengan Pak John, Pak Subur, bahkan paman saya Gyoksam dulu masih merasakan apa ya, sentuhan tangan dari yang tua-tua, ya benar. Dan saat sekarang ini sudah muda-muda. Nah, sekarang ini jenengan yang istilah senior, tinggal berapa sih jenengan, Pak Subur, Pak John, Pak Gyoksam, Pak Alijing, Pak Keke. Tinggal 6 ini loh, yang sudah istilahnya sudah umur. Nanti kalau sudah ada dalang, itulah yang susah. Itu akan punah gitu. Nah, loh, itu Pak. memang. Nah, Pak Sirat mungkin bisa menceritakan motivasi apa Mas? Mas ya. Nah, Pak Sirat bisa bercerita motivasi apa atau istilahnya yang membuat Anda ini sampai sekarang masih berkecimpung di dunia Potehi? Ya, motivasi soalnya toh wayang Potehi nggak ada penerusnya. Iya. Kalau kita nggak ngurusi, terus siapa lagi yang ngurusi? Kalau bukan kita, ya loh. Betul. Itu pertama. Kedua ya cari nafkah. Oh gitu ya Pak? Iya, cari nafkah. Kan kita umur sudah tua, mau kerja apa lagi? Iya, ya tenaga sudah tidak kuat ya Pak. Tenaga tidak kuat, dia tidak diterima, bukannya tidak kuat, di sana tidak terima. Sudah tua, ngelamar sudah. Karena ya, terlampau usia. berhubung punya skill bisa dalang, ya sudah. Pokoknya mau tidak mau tetap bertahan di Potehi. Iya, bertahan di Potehi. Kalau boleh tahu cucu berapa Pak? Cucu 3. Cucu 3 itu. Iya. Kalau Pak Sirat kan anaknya 1 ya Pak ya? 2 ya. 2 ya. Sudah menikah semua Pak ya? Belum, yang satu SMK. Oh masih masih sekolah. Masih sekolah ya. Oh ya, mungkin itulah masih ada yang sekolah ya. Nah Pak. itu makanya tetap bertahan supaya bisa apa dapur mengepul gitu loh. Dapur bisa mengepul gitu. Itulah alasannya kenapa jenengan masih bertahan ya Pak. Iya benar. Kan kalau setahu kabar saya, kalau jenengan tidak keluar kota kan dapat tugas jaga tangsi di Kampung Duko. Iya benar. Dalang seharian di sana gitu Pak ya. Iya benar. Kan karena di Kampung Duko kan tiap hari kan main. Main. Keterangan Pak Mujiono, bahkan saya dulu sering mampir sana juga main. Tiap hari main sana. Yang jaga tangsi misalkan Pak John keluar kota, jenengan kali Mas Edi. Makanya kalau umpama anak-anak ini mau belajar itu datang Kampung Duko bebas. Betul, saya sudah ngomong sama Pak Mujiono yang berkesempatan mencetak generasi baru pemain wayang putih itu Surabaya penak di Surabaya di tiap hari. Karena kan tiap hari ada. Nah, sedangkan kita memang latar belakangnya ya Pak Sirat dari jenengan semua yang saya ketahui, bahkan saya sendiri pemain wayang putih itu rata-rata rumahnya memang dekat dengan kelenteng. Kelenteng pasti ya. Saya sendiri juga dekat dengan kelenteng. Kelenteng. Semua rata-rata sama mendekati terus disuruh. Nah itu ya ceritanya gitu semua. Iya, hampir sama ya. Semua rata-rata dekat kelenteng. Nah, berarti kalau jenengan tidak main wayang itu kan berarti bertahan di Kampung Duko. Tiap hari Pak ya? Tiap hari. Berarti memang istilahnya alasan itulah mengapa sampai sekarang bertahan. Bertahan ya itu tadi. Di pewayangan bahkan menjadi seorang dalang. Berarti meskipun
misalkan Anda kan posisi di dalam. Kalau ada teman membutuhkan meskipun bukan dalam, jenengan tetap manjak jalan, Pak. So jalan, Mau, Pak. saling kerjasama. Betul. Saling membantu. Jadi kan tidak harus Saya harus jalan. gitu enggak. Ya kerjasama lah. Ya seperti sekarang ini. Saya dalang, Pak Subur minta bantuan nerompet kan gitu. Gantian ya, Pak. Gantian. Nanti Pak Subur ya gitu, umpama main Semarang, dia yang dalang, nggak ada trompet, saya yang ngisi, Pak Mujono, Pak Ngalicing, ya gantian lah. Jalan kerjasama untuk istilahnya kekompakan biar acaranya semua jalan gitu, jalan ya. Sukses. Di mana yang membutuhkan di situ dalam posisi apapun siap jalan. Ya. Terima kasih Pak Sirat sudah menyempatkan waktu mengisi acara Sambang Konco Putehi. Saya mewakili Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga dengan adanya jenengan berpartisipasi masuk dalam acara Sambang Konco Putehi bisa menambah wawasan pengetahuan sobat budaya mengenai para pemain-pemain wayang Putehi di Nusantara. Dan semoga Pak Sirat sekeluarga sehat selalu ya Pak, panjang umur, dilancarkan semua urusan dan nanti saya akan kalau ada waktu akan tetap menyambangi Kota Surabaya. Demikian tadi sobat budaya di seluruh Nusantara, obrolan santai saya dengan Bapak Sirat sebagai pemain wayang Putehi asal Kota Surabaya. Semoga dengan adanya Pak Sirat sobat budaya bisa menambah wawasan mengetahui pemain-pemain wayang Putehi di Nusantara. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto agar kami tetap bersemangat. Nantikan video-video saya Sambang Konco Putehi di kota-kota berikutnya. Sampai jumpa. Salam budaya menyatukan bangsa.